Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Wijaya Satya Nusantara, NPM 20170510006. Di sini saya akan menyampaikan presentasi tentang dinamika demokrasi di Indonesia sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Yang pertama, apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat, dan kratos atau kratein yang artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan sebagai sebuah pemerintahan rakyat. Sedangkan menurut Lincoln, demokrasi adalah government of the people, by the people, and for the people, yaitu pemerintahan untuk, dari, dan bagi rakyat. Pilar-pilar demokrasi di Indonesia terdiri atas demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan HAM, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Berikutnya ada macam-macam demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu demokrasi parlementer yang dilakukan pada masa 1945 sampai 1959. Sistem parlementer ini mulai diberlakukan sebulan setelah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 1950. Banyak ahli yang menilai bahwa demokrasi parlementer kurang cocok untuk Indonesia. Hal ini karena lemahnya benih-benih demokrasi sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang Dasar sementara 1950 menetapkan berlakunya sistem parlemen di mana badan eksekutif terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional beserta menteri-menterinya yang mempunyai tanggung jawab politik. Karena fragmentasi partai-partai politik usai kabinet pada masa ini jarang dapat bertahan lama, koalisi yang dibangun dengan gampang pecah. Hal ini mengakibatkan destabilisasi politik nasional. Faktor-faktor semacam ini ditambah dengan tidak memiliki anggota-anggota partai yang tergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara dan undang-undang yang baru. Kondisi tersebut akhirnya mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan dekret 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali UUD 1945. Dengan demikian, demokrasi parlementer di Indonesia secara resmi berakhir. Berikutnya yaitu demokrasi terpimpin pada masa 1959 sampai dengan 1965. Demokrasi terpimpin ini telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini kuat ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. UUD 1945 membuka kesempatan bagi seorang presiden untuk bertahan selama sekurang-kurangnya 5 tahun. Namun, dengan ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 yang mengangkat Insinyur Soekarno sebagai presiden seumur hidup, telah membatalkan pembatasan waktu 5 tahun ini yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Selain itu, banyak sekali tindakan yang menyimpang atau menyeleweng terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang seperti pada tahun 1960, Insinyur Soekarno sebagai presiden membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum. Padahal, dalam penjelasan UUD 1945, secara eksplisit ditentukan bahwa presiden tidak mempunyai wewenang untuk berbuat demikian. Berakhirnya pemerintahan Soekarno menjadi akhir dari berlakunya demokrasi terpimpin di Indonesia, yang kemudian digantikan dengan demokrasi Pancasila. Berikutnya ada demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, 1966 sampai 1988. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945, dan TAP MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin. Namun, dalam perkembangannya, peran presiden justru semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Melihat praktik demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa pada saat itu, sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila pada masa ini kerap ditandai dengan dominasi peran ABRI, birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik, pengebirian peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam berbagai urusan politik dan publik, masa mengambang, monolitisasi ideologi negara,
inkorporasi lembaga dan pemerintah. Pemerintah Orde Baru sendiri berakhir pada tahun 1998 setelah Soeharto dilengsarkan oleh rakyatnya pada Mei 1998. Berikutnya, demokrasi Pancasila pada era reformasi yaitu 1999 sampai sekarang. Setelah Orde Baru berakhir, Indonesia mulai memasuki era reformasi di mana pemerintah Habibie mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan jalan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Keduanya dapat berfungsi sebagai check and balance serta memberikan kritik supaya kekuasaan yang dijadikan tidak menyeleweng terlalu jauh. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia setelah rezim Habibie diteruskan oleh Presiden Abdurrahman Wahid sampai dengan pemerintahan Joko Widodo. Berikutnya ada fungsi demokrasi. Yang pertama adalah sistem politik yang memberikan kekuatan untuk memilih pemimpin rakyat dan pemerintahan secara bebas serta adil dalam pemilihan umum. Yang kedua, memberikan kebebasan bagi individu sebagai warga negara untuk dapat aktif berpartisipasi di dalam politik dan sebagai warga. Yang ketiga, memberikan perlindungan kepada hak asasi pada warga negara. Yang berikutnya, menghasilkan sebuah aturan yang berlaku kepada semua warga negara tanpa ada pandang bulu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.